Selamat datang di Rusty Pamungkas Channel. Kali ini Rusty Pamungkas Channel akan membahas film berjudul Red Notice. Red Notice sendiri dirilis tahun 2021. Disutradarai oleh Rawaon Marshall dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya. Red Notice menceritakan pencarian telur berhiaskan berlian yang telah hilang 2000 tahun silam, yang merupakan hadiah Jenderal Romawi untuk Cleopatra. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Diceritakan 2000 tahun yang lalu, ketika Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra, dia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas, yang dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri, dan telur tersebut tetap menjadi misteri. Selama berabad-abad masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Hingga pada akhirnya di tahun 1907 petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut, yang akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma. Sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Dan telur ketiga sampai saat ini masih menjadi misteri karena masih belum diketahui keberadaannya. Dan inilah penelusuran telur ketiganya. Ke sebuah museum nasional di kota Roma, terlihat seorang agen FBI yang baru aja datang bernama John Hurley. Ia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das mendapat informasi dari seorang informan bernama Bishop bahwa Nolan Borg, seorang pencuri karya seni spesialis barang-barang antik langka bernilai tinggi paling dicari di dunia, akan melakukan aksinya. Kemudian Hurley dan Das menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut, dan meragukan kredibilitas dari Hartley dan informannya. Untuk membuktikannya, Hurley lalu menyiram telur itu dengan sekaleng soda, dan hasilnya, seketika telur tersebut meleleh seperti sebuah lilin. Das memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan. Nolan yang masih berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan, hingga akhirnya dia pun terpojok. Namun ketika Das datang, Nolan berhasil mengecoh Hurley. Tapi lagi-lagi Nolan berhasil kabur. Over, Nolan Booth. Give me the bag. Turn around. Put your hands behind your back. Got the bag. You're American. What brings you to Rome? Sempat ingin mengejar dengan sebuah mobil sport, tapi Hurley pun tertabrak dan Nolan berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian, Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan karena ternyata Hurley juga sudah berada di sana. Nolan pun tak dapat berkutik ketika sekumpulan polisi Indonesia mengepungnya. Lalu di sana Hurley mengatakan beberapa informasi yang telah diperoleh mengenai Nolan. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Ketika Das memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil Hurley, ternyata bawahnya adalah The Bishop yang sedang menyamar. Ia pun mengganti telur itu dan mencurinya. 32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Hurley dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena ternyata telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah telur replika. Ditambah lagi ditemukan transferan 8 juta dolar di sebuah rekening bank Swiss atas nama John Hurley. Hurley kemudian diekstradisi ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Dan ternyata Nolan menjadi teman sekamarnya. Disinilah Nolan mulai mendoktrin Hurley, untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sotofos, pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia.
Kemudian salah seorang tahanan bertubuh besar menghampiri Hurley, dan kemudian menghajarnya. Ketika berada di dalam sel mereka diminta untuk menemui seseorang dan ternyata itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan maksudnya Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali. Dan dia juga adalah orang yang telah menjebak Hurley. Dengan imbalan akan melepaskan mereka dari tahanan dan bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Alih-alih bekerja sama dengan Bison, Hurley mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan berencana mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua dari Sotophos, dan menangkap Bishop. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Nolan dan Hurley ditugaskan memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan batu mereka, yang akan berguna nanti di saat pelarian. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry menggunakan cairan pembersih dan menghajar beberapa orang penjaga. Menggunakan kartu salah seorang penjaga mereka berhasil menuju bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat dia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok tahanan menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Sementara Hurley berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka. Nolan berlari menuju helikopter. Hurley berhasil menembak rantai pintu yang menghambat para penjaga. Namun sipir penjara mengambil sebuah bazooka dan menembakkannya pada Hurley. Tapi beruntung dia masih selamat. Dan Hurley berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dirasa sudah aman, tiba-tiba sebuah bazooka kembali ditembakkan. Beruntung mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu di tempat lain terlihat Bishop menyekap seorang intel analis. Lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Das. Dan menginformasikan pada Das bahwa Hurley dan Nolan kabur dari penjara. Dan pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Sotophis. Kembali pada Hurley, Nolan dibantu oleh seorang teman lama menggunakan jet pribadi mereka berangkat menuju Valencia. Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Foss akan beroperasi setiap 45 detik sekali dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun. Sehingga dia akan meretas sistem kamera tersebut. Dia juga telah menyiapkan teknologi diffract yang dapat meniru suara dan wajah seseorang. Karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan sehingga jalan satu-satunya hanya dengan sensor wajah dan suara Foss. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Foss yang sedang mengadakan pesta tahunan. Hurley menyamar sebagai seorang tamu sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Ternyata Bishop juga berada di sana. Hurley yang kesal karena telah dijebak pun menghampiri Bishop, dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan nama Hurley dan kembali menjadi seorang agen FBI. Karena keadaan yang tak memungkinkan, Hurley kemudian mengajak Bishop berdansa agar dia tak melarikan diri. Di sana Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahunya lokasi telur ketiga. Hurley mengatakan bahwa Nolan masih merahasiakannya. Foss kemudian menghampiri mereka untuk mengajak Bishop berdansa. Hurley yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Foss dan mencuri telepon genggamnya. Ternyata di sana juga telah ada Inspektur Das yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkapnya. Ketika Foss sedang memberi sambutan, Hurley dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat pengawas lengah, Nolan segera mensabotase kamera di ruangan tersebut. Demi menyesuaikan pergerakan dengan waktu rotasi para pengawal sehingga mereka akhirnya berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Lalu berusaha membuka akses pintu masuk tersebut menggunakan bocoran togel yang telah mereka dapatkan dari handphone milik Foss. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV dan segera mengaktifkan alarm. Sementara itu, Hurley dan Nolan yang telah sampai di ruangan dicegat oleh Das yang kekeh tak mempercayai Hurley. Dan dia ingin segera menangkap mereka. Tapi mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Saat sampai di depan telur kedua ternyata Bishop juga udah ada di sana. Dia masuk melalui pintu lainnya lebih mudah. Terjadilah perkelahian antara mereka. Karena Hurley ingin segera menangkap Bishop. Sementara Nolan ingin mengamankan telurnya.
Tiba-tiba Foss datang ke ruangan tersebut. Tanpa diduga ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Foss dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan Hurley akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya mereka berdua terbangun dan ditahan di sebuah lapangan banteng. Bishop dan Foss memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. Jika menolak maka telur Hurley yang akan jadi taruhannya. Akhirnya Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Foss pun bersulang. Tanpa diduga ternyata Bishop telah meracuni minumannya, sehingga Foss pun pingsan. Dan Bishop segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian Foss pun terbangun dari pingsannya. Ia mengambil senjata dan berusaha menembak Hurley dan Nolan. Tapi beruntung Hurley berhasil melepas borgol dan seketika menghajarnya. Awalnya Hurley berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu keberadaan telur ketiga pada Bishop. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar ternyata itu ada sebuah lapangan matador. Sempat ingin kembali masuk lagi tapi Foss yang sedang mengejar menembakinya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. Dalam perjalanan mereka kabur dengan kereta api, Nolan dan Hurley bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton. Dan selama 70 tahun para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Di antara orang-orang itu ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari ketika dia berada di kantor ayahnya, Nolan tak sengaja menemukan arloji yang sama yang menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Karena kesal, Nolan membanting jam itu. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. Singkat cerita, Nolan dan Hurley tiba di Argentina. Di sebuah hutan terpencil tempat di mana diduga telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, Hurley kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut peta dan kompas kemudian membantingnya. Tanpa sengaja mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali ternyata benar itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang telah diperbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil plastik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga. Namun lagi-lagi Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut. Ternyata dia tak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan Hurley lolos dari kejaran Foss untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur ketiga. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang membuntuti Bishop juga tiba di sana. Menggunakan mobil antik, Nolan, Hurley dan Bishop coba melarikan diri. Sementara Das dan pasukannya terus mengejar mereka. Mereka sempat kecolongan dan kehilangan telurnya. Setelah pertarungan seru dan menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan kembali telur tersebut.
Tapi karena khawatir dengan keadaan Hurley, dia kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba Hurley muncul dalam keadaan baik-baik aja dan mengetahui bahwa Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari Hurley. Tak lama kemudian Bison pun keluar dari dalam air. Seketika Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bison. Suatu momen yang sangat dinanti-nantikan sejak lama. Nolan tak peduli jika hanya memiliki satu telur karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah yang terbaik. Terlebih lagi sahabatnya Hurley akan segera menangkap Bishop. Dan ketika Hurley akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah ciuman. Seketika Nolan pun menyadari bahwa ternyata Hurley selama ini telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan sedari awal oleh Bishop yang beranggotakan Hurley dan kekasihnya. Akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga pada Bishop dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder. Bishop mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, sang putri miliarder ternyata malah lebih tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Sang miliarder penyelenggara acara beserta beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Hurley dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah dan surprisenya Nolan pun berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das, namun dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara untuk membalas perbuatan mereka telah membocorkan pada Das lokasi The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening Hurley pun telah dibekukan. Nah, mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Dan Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan pada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika menolak, maka Inspektur Das akan menangkapnya. Karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada Das, film pun diakhiri dengan Das yang hanya mendapati sebuah kapal pesiar kosong. Kemudian Das memberikan segel red notice pada ketiganya sebagai orang paling dicari di dunia dan film pun berakhir.